eee, apa sebelum Mas Leo masuk ke Gojek, Mas Leo sudah tahu maksudnya dengan, mission seperti itu, people yang ada di dalamnya seperti itu, gitu? Ya, terus terang tahu, karena kan Mhm. circle karir saya bisa dibilang circle karir yang sempit gitu kan. Jadi Heeh. orangnya itu aja. Jadi bukan circle karir yang luas. Kayak misalnya saya mulai dari consulting tadi kan, Mhm. Mhm. dan saya dari consulting walaupun saya pindah ke industri, tapi kan fungsinya tetap sama. Fungsinya Iya. kan tetap di perencanaan bisnis, Mhm. di corporate finance, yang Mhm. isinya, yang ujung-ujungnya juga banyak orang consulting gitu kan. Mmm. Dan sama juga gitu ketika digital technology companies mulai booming di tahun 2015, tahun Mhm. 2016, ya banyak juga teman-teman dari pekerjaan saya sebelumnya yang pindah ke situ. Mmm. Jadi ya setidaknya saya punya gambaran, termasuk Iya. mentor saya juga pindah ke situ gitu. Oke. Jadi ya it's a small world, ini Iya. dunia yang kecil dan orang-orangnya muter di situ aja. Jadi dari Heeh. situ saya dapat beberapa validasi lah, ya kan. Mmm. Validasi itu dalam artian, kan kita sebagai manusia kan kita cepat banget bikin judgment, Iya, bikin benar. persepsi, ya kan. Mmm. Misalnya saya ngelihat apa yang Rahim lakukan, Mhm. tiba-tiba saya udah punya, kayaknya Rahim tuh gini nih, Iya. ya kan. Nah, yang paling penting dari judgment itu adalah validasi kan. Jadi ya Iya. salah satu cara dapat validasi adalah ya kita ngobrol dengan orang langsung Mhm. yang mengalami gitu kan. Oh ternyata setelah saya ngobrol dengan mereka, hasil dari validasi itu nggak jauh-jauh banget dari apa yang saya pikirkan dan apa yang terjadi di realitas Mhm. gitu. Jadi Oh, ya itu juga mhm. sih Iya. yang membuat perpindahannya jadi lebih mulus gitu. Mmm. Nah, dari tadi nih saya diskusi dengan Mas Leo beberapa kali menyebutkan tentang mentor. Mhm. Menurut Mas Leo seberapa penting untuk ya siapapun lah di saat ini, saat meniti karir, seberapa penting mereka untuk memiliki mentor begitu? Menurut saya penting banget. Mhm. Penting banget. Tapi kan masalahnya bukan hanya memiliki mentor gitu kan, tapi Iya, juga memilih mentor yang tepat. benar Mas. Yang dimana Mhm. kita bangun hubungan antara mentor dan mentee, ya kan. Mhm. Dan mungkin kita juga kadang-kadang bingung kan, ada role model, ya kan, ada mentor, ada sponsors, Iya. ya kan. Mhm. Nah, kita tuh mau yang mana gitu kan. Kalau role Mhm. model kan ya kita bisa aja role model kita lah Jeff Bezos, ya Iya. kan, Iya. atau role model kita Mark Zuckerberg atau Mhm. atau siapalah Barack Obama Oh gitu kan. iya. Mhm. Tapi kan dan sekarang dengan adanya arus informasi yang semakin merata dan semakin cepat, role model kita bisa siapa aja. Benar Mas. Mhm. Ya kan kita bisa mengetahui Jeff Bezos itu kurang lebih orangnya seperti apa Mhm. dari misalnya shareholder letters-nya Amazon yang dia tulis setiap tahun. Oh ternyata kita tahu banget spiritnya Jeff Bezos itu ternyata walaupun perusahaannya besar dia selalu merasa day one, ya Mmm. kan. Atau Mhm. Elon Musk gitu kan yang Mhm. wah katanya kerja 100 jam sehari gitu kan dari Heeh. I think ya ideally kita punya tiga-tiganya ya kan. Role model itu Mhm. typically orang yang kita idolakan, Mhm. yang not necessarily kita tahu. Tapi kalau Iya. mentor itu menurut saya jangan kejauhan. Kita nggak bisa Mmm. jadiin Elon Musk sebagai mentor kecuali ya kamu emang Iya. kenal gitu kan sama Elon Mhm. Musk gitu kan. Mhm. Mentor itu mungkin orang yang 2-3 langkah di depan kita. Karena yang paling penting adalah kita bisa men-shadow dia, kita bisa benar-benar Mmm. bekerja closely. Karena menurut saya learning yang paling cepat itu adalah dari shadowing, Oh. bukan dari mentorship yang tiap 1 bulan ketemu, Mmm. oh Iya. Rahim, kamu harus develop leadership skill segala macam. Tapi Rahim juga bingung leadership skill itu kayak gimana, Iya. Heeh. ya kan? Mentor tuh ya you work with him, jadi kamu bisa Mhm. ngeliat, oh gini dia nge-lead meeting itu kayak gini, oh gini Mmm. dia, oh begini ya, how he handles conflict, oh this is how he handles office politics, ya kan? Mhm. Itu Mhm. mesti dilihat, nggak bisa, dan mesti di shadow, kamu kira-kira, oh kalau saya ada di posisi dia, kira-kira apa, saya bisa melakukan hal yang sama atau enggak. Dan saya beruntung saya punya mentor tuh di setiap organisasi yang Oh. saya jalani gitu. Iya. Dan biasanya itu adalah ya either itu bos saya langsung Mhm. atau the CEO of the company. Mhm. Jadi ya mereka benar-benar 2-3 step depan kita kenal, nggak Mhm. terlalu jauh, dan yang paling penting kita bisa men-shadow dia
men-shadow tuh gimana sih caranya, misalnya kerja bareng, project bareng, bisa mengamati gimana dia lead meeting, bisa mengamati gimana dia bernegosiasi, dan itu learningnya luar biasa sih. Ya tentunya di situ ada sesi formal lah, ya kan, kayak misalnya sebulan sekali kita dinner, chit chat gitu kan, just to share progress dari masing-masing gitu kan, dan itu mentor ya. Dan ketiga yang paling penting itu adalah sponsor. Ya kan, mentor bisa jadi sama dengan sponsor. Kadang-kadang itu intertwine. Sponsor itu adalah orang yang bisa mensponsori kita, yang bisa membuat kita, yang bisa punya kuasa untuk membuat kita lebih maju. Misalnya bisa mempromosikan kita, atau bisa memberikan dampak positif terhadap karir kita secara langsung. Biasanya sponsor itu ya biasanya ideally within the same organization gitu. Kalau misalnya Rahim sekarang manager, Rahim ingin naik ke general manager, ya your sponsor mungkin adalah direktur operasional atau direktur sales gitu kan. Nah, I think dalam karir ya mungkin 3 hal tadi penting ya. Ada role model, ada mentor, dan juga ada sponsor yang percaya dan mau investasi di kita, investasi dalam bentuk dia mempromot kita, dia memberikan kita resources lebih seperti project yang lebih signifikan impact-nya. Itu sih 3 hal yang menurut saya dari pelajaran pribadi saya itu penting dalam karir kita. Nah sekarang tinggal ya gimana kita menemukannya. Nah itu kan balik lagi ke masing-masing kita. Tadi kan kita udah lihat kriterianya gitu kan. Kalau idol, role model ya kita idolai gitu kan. Kalau mentors ya tadi yang penting bisa shadowing gitu kan, dan dia 2-3 langkah ahead of us gitu kan. Itu definisi menurut saya ya, kriteria yang bisa memudahkan kita untuk menemukan mereka gitu. Jadi sebenarnya berkarir dimanapun ya 3 hal itu memang ya penting saat ini ya Mas Leo ya. Iya, menurut saya betul. Dan bahkan dari mahasiswa sekalipun ya. Oh iya. Ya kan. Ketika saya mahasiswa ya saya juga punya mentor. Dan mentorship itu something that you need that you need to make it transparent. Nggak bisa kayak istilahnya apa ya, kayak pacaran lah mesti diungkapkan gitu, nggak bisa tiba-tiba assume si X pacar saya gitu kan. Ya you need to tell them gitu kan. I think saya sangat impress gitu dengan apa yang Anda lakukan, dan I wanna be your mentee, ya kan. Would you be willing gitu kan to mentor me at this stage of my career. Dan tentunya juga kita mesti 2 arah juga kan sebagai mentee ya. We need to see something that we can do to help our mentor juga. That is why tadi kalau di satu organisasi kan kita bisa kerja bareng. Kalau kerja bareng kan lebih 2 arah. Iya benar. Kalau pas kuliah dulu ya salah satunya ya saya terlibat project bareng dengan mentor saya. Kan kalau di kuliah itu ada project penelitian. Iya benar. Jadi it's not a one way street gitu kan, kayak kita terus yang menerima. We can't be the receiving end terus. Kita juga at some points juga mesti memberikan kembali kan ke mentor kita gitu. Nih menarik sekali Mas. Mungkin yang kalau yang saya lihat sekarang mentorship seperti ini banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan gitu. Jadi kan hubungan struktur organisasi di perusahaan itu tidak hanya formal struktur organisasi saja, tapi lebih bersifat mentorship seperti itu ya Mas ya. Dan bahkan itu harus kita mulai dari diri pribadi, maksudnya bukan di-trigger oleh struktur organisasi formal yang lain-lain, tapi malah harus mulai dari dalam diri, begitu ya Mas? Menurut saya itu mindset yang sangat penting sih. Jadi kebanyakan kan orang berpikir karir kita tuh udah ada yang take care, udah ada yang udah ada yang bakal memikirkan. I think that's not the case, ya kan? Ya mungkin di beberapa perusahaan kan emang ada career ladder gitu kan. Iya benar Mas. Ya kamu bakal jadi manager anyway, kamu bakal jadi senior manager segala macam. Tapi saya tipe orang yang percaya kita harus in control of our own career. Karir kita itu harus ada di tangan kita, harus kita yang kontrol gitu, jangan sampai kebalikannya. Dan menurut saya mindset ini yang sangat membantu saya dalam
dalam membuat beberapa keputusan besar di karir saya. Gitu sih. Jangan pasrah gitu kan, jangan nyerahin karir kita ke tangan orang, even if itu mentor kita sendiri. Atau ke divisi SDM gitu ya Mas ya. Ya apalagi gitu kan. Atau ke perusahaan gitu tadi lewat SDM gitu kan. Iya. You need to be in charge. Kalau seandainya menurut kalian your career matters, ya kemajuan karir kalian berdasarkan ukuran-ukuran yang tentunya kalian punya sendiri ya. Itu ya mesti kalian yang in charge, kalian yang you need to own it gitu. Dan kalian yang mesti mikirin, oh kalau saya dari A pingin ke B gimana ya caranya? Oh I need to have a mentor seperti ini ya kan. I need to work on this and this projects gitu kan. Terus gimana caranya supaya saya bisa dapat project ini? Oh I need to speak to this guy gitu kan. Iya Mas. Ya mungkin kalau saya melihat mirip ini ya Mas ya. Mungkin kalau saya kurang tahu kalau sekarang, mungkin dulu kan banyak sekali Mas program MT dan yang lain-lain gitu kan. Kalau MT itu kan jalur karirnya ya, kalau memang kita seperti yang Mas Leo sampaikan tadi, ya kalau karir kita ditentukan orang lain ya jalur MT ya jalurnya udah ada gitu ya Mas ya. Nah, dan harusnya malah MT itu bukan dari perusahaan tapi dari dalam diri sendiri begitu ya Mas ya. Jadi ibaratkan kalau di hutan nyari mana yang jalan yang cocok untuk dilewati gitu, terus nyari orang yang cocok untuk membimbing kita mencari jalannya gitu ya Mas. Iya, saya terus terang nggak pernah join program MT, jadi saya komen banyak program tersebut. Tapi saya suka analogi kamu yang misalnya kita ditaruh di hutan, ya kan? Yang ya mungkin itu analogi yang bagus ya. Dalam artian yang bisa menyelamatkan diri kita cuma diri kita. Iya. Gitu. Karena kan namanya hutan kan nggak ada, kecuali hutan wisata ya, belok kanan, belok kiri. Ada pemandunya Mas. Gitu kan. Tapi kalau seandainya kamu bisa mengconquer hutan tersebut kan, it means a lot gitu kan. Kayak misalnya berapa orang sih yang bisa mengconquer Amazon di Amerika Selatan? Nggak banyak gitu kan. Dan orang-orang yang bisa mengconquer Amazon itu punya satu sifat yang sama. Mereka punya jiwa eksplorasi yang sangat tinggi. Mereka punya dan mereka bold ya kan. Karena getting to Amazon itu kan butuh keberanian sendiri gitu kan. Itu udah beda level gitu kan. Karena ya sama kayak orang yang mendaki Everest gitu kan. 1 dari 4 orang kemungkinan akan meninggal. Iya. Gitu kan. Bahkan baru mulai mendaki aja tuh udah beda banget level orang-orangnya gitu kan. Belum ngomongin yang sampai puncak ini baru mendaki aja tuh udah mereka adalah orang-orang yang terpilih gitu kan. Ya itu karena traits yang mereka share kan sama kan. Mereka bold, mereka tipe yang berani mengambil decision, dan mereka tipe orang yang nggak ragu untuk mengeksplorasi. Jadi I like your analogy yang soal hutan sih. Ya. Karena memang ya saya pribadi memang merasakan sih Mas, maksudnya ya karir kita ya kita sendiri yang nentuin gitu kan, bukan bagian talent manajemen di kantor gitu kan, ya kita sendiri yang nentukan gitu ya Mas ya, karena yang mau berkarir ya kita sendiri gitu kan Mas. Nah ini kalau pengalaman Rahim sejauh ini gimana kira-kira? Ya sama apa seperti kira-kira yang menurut kamu membantu karir kamu sehingga kamu ada di saat sekarang gitu? Waduh, ini malah Mas Leo yang nanya ke saya. Jadi kebalik ya podcastnya. Apa ya Mas ya, kalau saya jujur saya itu baru shifting karir lah, sekitar 1,5 tahun yang lalu gitu Mas. Saya ngerasa ya sebelumnya saya kerja di konvensional industri gitu Mas, perusahaan yang sudah berdiri, swasta sudah berdiri sejak 1980-an begitu. Kelasnya internasional, kita ekspor produk ke luar negeri. Kalau Mas Leo tahu Garbarata, Mas, itu kan ya. Tahu. Nah kita bikin itu gitu kan, dan alhamdulillah ya masih laku sampai sekarang gitu. Tapi saya ngerasa ya di satu saya bekerja sebagai mechanical engineer gitu. Itu wow, keren. Ya, nah tetapi di 4 tahun saya merasa apakah saya maksudnya akan menghabiskan waktu saya seperti ini gitu Mas. Saya ngerasa kalau boleh dibilang saya nggak bisa mungkin memberikan jawaban yang pas, karena mungkin sama seperti Mas Leo tadi masih mencari gitu Mas. Tapi alhamdulillahnya di saat sekarang saya merasa
energi saya ada di kerjaan saya sekarang, begitu sih Mas. Mungkin yang sama seperti Mas Leo sampaikan tadi, sekarang itu saya bekerja, ya saya menyenangi apa yang saya kerjakan sekarang begitu. Memang istri saya komplain gitu kan. Tetapi dengan adanya WFH walaupun komplain ya masih di rumah gitu kan Mas. Udah Jadi kerja sibuk, Sabtu-Sabtu mesti bikin podcast, makin dikomplain nih. iya Mas. Jadi ya mungkin apa sama seperti Mas Rio tadi ya di energi manajemen tadi begitu kan Mas. Ya saya merasakan sumber energi saya di sini sih gitu. Kalau mungkin ibaratkan kalau saya membayangkan begini sih Mas, berkarir itu sama kayak pemain bola gitu Mas. Dia capek tapi dia seneng mainnya Mas. Itu Dia capek, cedera lagi. cedera lagi gitu kan. Dia ya mungkin yang paling mudah mencarinya mungkin ya kayak penyanyi, apa pemain olahraga dan yang lain mungkin. Tapi kalau dikembalikan ke diri ya saya merasakan ya alhamdulillah di saat ini hobi saya gitu sih Mas. Mungkin di kerjaan yang sekarang ini hobi saya gitu. Itu sih Mas. Nah mungkin ini balik lagi saya nanya Mas Leo. Banyak insight nih yang saya dapatkan dari Mas Leo tadi, terutama yang membangun karir tadi Mas. Nah ini karena waktu juga nih Mas. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Mas. Kalau menurut Mas Leo 5 tahun atau 10 tahun ke depan melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, melihat bagaimana cara orang berkarir di saat ini gitu Mas. Kemungkinan ya kalau misalkan kita boleh forecast ke depan yang akan terjadi, kemungkinan berkarir apa ya, metode orang berkarir di ke depan akan seperti apa begitu?